Oke, hai teman-teman. Saya sekarang sedang berada di Rangkas Bitung dan saya bingung mau ngapain. Saya bangun, mandi, terus bingung mau ngapain dan ternyata ingat bahwa hari ini adalah hari Sabtu dan tanggal 4, mohon maaf, tanggal 4, dan saya baru ingat tanggal 4 ini ternyata adalah hari dimana saya terakhir magang. Nah, magangnya itu di lapas kelas 3 Rangkas Bitung. Saya kepikiran untuk membuat sebuah video di mana memang video ini berisikan tentang ada apa aja sih di dalam lapas gitu. Karena kenapa? Kita mungkin masyarakat menganggap bahwa lapas, bukan hanya masyarakat, saya juga sebelumnya menganggap lapas itu adalah tempat yang sangat angker gitu kan. Karena di film-film itu ya penuh dengan kekerasan gitu. Ya, saya juga sempat takut sebenarnya pada awalnya gitu. Apalagi kalau misalkan kita lihat di berita-berita kan, media itu sering memberitakan lapas itu adalah tempat yang penuh dengan kekerasan gitu kan. Nah, terus saya search di YouTube, sama juga gitu. Waduh, kata saya ini saya mau ngapain gitu kan. Nah, tibalah pada saat itu mungkin sekitar tanggal 4 September kita masuk lapas, kita diterima, dan saya kaget. Tempatnya itu sangatlah di luar dugaan gitu teman-teman, di luar dugaan. Kenapa? Ya nanti saya jelasin ya. Intinya teman-teman kan penasaran nih, kita langsung aja ke lapas. Jangan skip video ini, terus ikuti saya. Oke ya, jadi setiap hari saya berjalan kaki ya dari sebuah sekret Kumala ya. Setiap hari saya berjalan kaki menuju lapas kelas 3 Rangkas Bitung. Pasti itu ya. Ini perpustakaan Saja Adinda. Nanti kita kapan-kapan main deh ke situ. Alun-alun yang sedang dibangun. Kita nyebrang dulu ya. Oke, saya sudah berada di lapas kelas 3 Rangkas Bitung ya. Tepatnya di di seberang alun-alun. Rangkas Bitung, dan ini lapas. Oke, nih satu nih orang teman-teman saya nih. Halo Nurul. Halo guys. Oke, kita lanjut. Nih ada yang lagi bersih-bersih. Apa? Lagi ngapain, A? Oh, ini ya disinfektan ya Pak ya. Sebelum masuk kita scan dulu. Jadi kalau misalkan mau masuk ke sini harus scan dulu ya.
Oke, itulah tadi ya beberapa video yang memang menceritakan dan menginformasikan kepada teman-teman tentang apa aja sih kegiatan napi selama di dalam lapas. Nah, tadi ada beberapa pelatihan juga, terus suasananya yang kayak gimana dan sangat indah menurut saya gitu kan. Nah, tapi terlepas daripada itu, saya juga akan mengklarifikasi sebelumnya. Tadinya kan saya mau vlog nih, cuma pada saat saya masuk ditegur saya sama salah satu petugas yang ada di lapas. Bukan ditegur sih, lebih tepatnya ditanya gitu. Ditanya keperluannya buat apa, dan saya menjawab ya untuk kegiatan gitu ya. Cuma sebenarnya memang pada saat sebelum saya ngevlog, saya sudah izin ke salah satu petugas juga yang kebetulan yang membina kami lah selama di lapas gitu, dan beliau mengizinkan. Cuma saya nggak mau ambil pusing, jadi saya mencari alternatif lain, dan ya saya mencari video-video itu di beberapa media sosial yang saya edit dan saya rangkum sehingga menjadi video yang tadi gitu. Nah, terlepas dari itu teman-teman sudah tahu kan tadi bahwa ya di lapas itu ya suasananya have fun gitu, penuh dengan warna-warni. Jadi emang kalau misalkan di lapas Rangkas Bitung ya seperti itu. Cuma kalau misalkan di lapas lainnya saya kurang tahu ya kayak gimana suasananya. Cuma kurang lebih semuanya sama. Jadi ada beberapa pelatihan yang memang dilaksanakan di lapas tersebut. Nah, selain daripada itu, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa tujuannya dibuat video ini untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa di lapas itu ya tidak sekejam yang teman-teman pikirkan gitu ya. Bahkan tidak sekejam yang saya pikirkan sebelumnya gitu. Karena biasanya mungkin ya kalau misalkan di film-film kan beda gitu ya teman-teman. Ya di napi itu penuh dengan kekerasan lah, tapi memang ya saya menganggap banyak pembelajaran yang saya dapatkan selama saya di lapas. Mungkin lebih tepatnya lebih kepada pendidikan, bahwa ya yang namanya pendidikan itu ada di mana saja. Semua tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Dan ya banyak hal yang saya dapatkan, banyak nilai-nilai kehidupan yang saya dapatkan selama di lapas yang tentunya sangat bermanfaat bagi saya gitu. Jadi bukan hanya saya yang memberikan pengetahuan atau menjadi teman belajar bagi mereka, tapi mereka pun sama gitu, memberikan pembelajaran bagi saya tersendiri. Oke, dan sebelum mungkin saya mohon maaf ya kalau misalkan di sini berisik. Ya maklum lah saya sedang di rumah sekarang, dan banyak orang yang mungkin di hari Jumat banyak yang berkegiatan. Tapi terlepas dari itu ya, kenapa saya tetap nge-tag video, karena pengen cepet beres aja gitu ya, takut saya lupa gitu. Dan ya meskipun tadi sudah saya jelaskan ada banyak pelatihan yang ada di lapas, mungkin di akhir video nanti akan saya tampilkan juga ya beberapa kegiatan yang memang saya laksanakan di lapas juga, mulai dari pembelajaran buta aksara. Jadi masih banyak napi yang di sana yang masih buta aksara, dan kita melakukan program keaksaraan dasar bagi para napi, terus ngadain webinar dan banyak hal. Nah, selanjutnya di sini saya ada beberapa surat cinta untuk Starla mungkin ya. Ini. Jadi sebelum saya pamit kemarin kita perpisahan, dan istilahnya kenang-kenangan lah. Jadi kita juga dikasih kerajinan sama napi dan diberi surat gitu. Cuma surat ada beberapa orang doang, dan ini belum saya buka. Spesial ya, kita buka sekarang, kita unboxing sekarang ya. Jadi hanya beberapa doang yang bikin ya, karena memang pada saat perpisahan hanya berapa doang yang masuk ya, namanya juga ini ya orang tua ya. Jadi kalau misalkan pengen belajar ya kita mah ayo, kalau misalkan enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, kita baca aja dari yang pertama. Buat Angga dari Sarja Wijaya. Oh Pak Barja.
gak tahu nih, kagak tahu Pabarja atau Pasarja ya, tapi ada satu peserta didik yang agak bandel gitu namanya Pak Wijaya, kayak nama saya Angga Wijaya. Buat Angga, semoga sehat selalu, terima kasih atas waktunya dengan kegiatan belajar bersama. Mungkin cuma ini yang bisa saya tuliskan. Terima kasih juga Pak Sarja Wijaya. Oke, kemudian ada ini dari Pak Suwadi. Jadi sedikit cerita ya untuk teman-teman. Pak Suwadi ini awalnya sama sekali tidak bisa membaca, bahkan bukan hanya tidak membaca ya, tidak kenal huruf, bahkan dia nggak tahu huruf A itu bagaimana. Dan alhamdulillah meskipun ya masih ini, tapi alhamdulillah gitu ya udah bisa. Angga dari Pak Suwadi. Senang diajarku Pak Angga, mau belajar lagi. Masya Allah, ya siap, nanti kita belajar lagi Pak ya. Ya semoga aja nanti ini video dapat dilihat gitu oleh teman-teman aktif pada saat keluar nanti. Dari siapa dah? Dari Zainuddin. Kak Angga, makasih atas berbagi ilmu, berbagi pengalamannya. Sekali lagi makasih atas berbagi ilmunya. Zainuddin, doakan semoga yang dicita-citakan sukses, amin. Amin. Terima kasih Pak Zainuddin. Oke, selanjutnya ada dari siapa ini? Dari PED KM ini dari KM ini. Untuk Angga, terima kasih atas apa yang udah Angga ajarkan sama Edi. Mudah-mudahan apa yang Angga ajarkan bisa bermanfaat buat Edi. Mudah-mudahan kita bisa belajar bareng lagi. Mudah-mudahan cita-cita Angga bisa tercapai, amin. Ada lagi nih dari, wah kirain saya mah banyak, kirain saya dikit, taunya banyak di belakang. Dari Ari Akbar. Pak Arin sangat semangat luar biasa yang satu ini ya. Buat Angga, sukses terus ya buat Angga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak bahwa Angga sangat sabar buat mengajari saya belajar. Saya Ari Akbar mengucapkan terima kasih sudah berbagi ilmu buat kami semua. Manfaat ya. Kalau saya maafkan ya kalau saya banyak salah sama Angga, sering bercanda. Sukses buat Angga. Saya doakan Angga panjang umur dan sehat selalu, mudah-mudahan diperpanjangkan umurnya. Diberikan rezekinya, amin. Janganlah melupakan kami di lapas, sering-sering tengok ya. Siapa? Aduh, jadi flashback saya. Oke, dari siapa lagi? Dari Pak Heru. Pak Heru, buat Angga, terima kasih atas pelajaran yang telah Angga berikan. Maaf bila saya kurang sopan di pelajaran yang telah Angga berikan. Terima kasih. Oke, next selanjutnya dari siapa ini? Gak ada namanya. Untuk Pak Angga aja. Padahal matuan mereka gitu. Saya sangat senang untuk belajar dan saya minta terima kasih atas semua yang diajarkan sama Pak Angga. Oke, ada dua lagi. Untuk Angga, dari siapa nih? Gak tahu ya, gak ada namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan saya hanya bisa untuk mengucapkan terima kasih banyak. Doa dan semoga ibu guru dan bapak guru diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat, amin ya robbal alamin. Amin. Buat Pak Angga juga nih, gak tahu nih dari siapa ya, coba dari namanya. Terima kasih kalian sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya bisa berikut sekolah di sini. Saya di sini bisa ikut belajar dengan kalian. Saya sangat berterima kasih kepada kalian. Nah, itulah tadi ya beberapa beberapa pesan dari mereka, kesan yang sudah kita lalui bersama, sudah saya lalui bersama dengan teman-teman yang ada di lapas.
Dan ya memang pada saat perpisahan kemarin saya mengatakan bahwa kepada teman-teman yang ada di lapas saya, jangan sungkan untuk menegur saya, jangan sungkan untuk menyapa saya bila nanti pada saat mereka keluar kita bertemu kembali. Karena ya semua orang punya masa lalu yang kelam gitu, semua orang mempunyai masalahnya masing-masing ya. Cuma kan kita sebagai manusia jangan terlalu terpaku untuk melihat siapa dia di masa lalu gitu, tapi siapa dia saat ini dan apa yang akan dia lakukan di masa yang akan datang. Seperti itu ya teman-teman, dan harapannya masyarakat dan teman-teman pun sudah tahu ya apa saja yang mereka lakukan di lapas, apa saja kegiatan-kegiatan yang memang mereka lakukan di lapas. Jadi tidak harus ada lagi ya stigma-stigma di masyarakat tentang narapidana yang keluar dari lapas, karena mereka itu di lapas itu dibina, diberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat tentunya. Oke, mungkin itu saja ya di video saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa tentunya like, komen, dan subscribe ya untuk mendukung channel saya, dan kedepannya mungkin akan banyak informasi yang akan saya sampaikan ke teman-teman melalui video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Khairunas an qaulinas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain.